Pengusutan Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak akhir. Selain menunggu hasil otopsi ulang, Komnas HAM juga belum bisa memeriksa istri Sambo, Putri Chandrawati. Nah, itu titik krusial yang nanti memang otopsi ulang itu jadi penting untuk menjawab. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua jadi titik krusial dan juga penting untuk menjawab peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil inilah yang tengah dinanti oleh Komnas HAM usai menyelesaikan pemeriksaan baik tersangka maupun saksi dan juga barang bukti serta lokasi kejadian dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Salah satu temuannya adalah perbedaan keterangan antara Irjen Verdi Sambo dan Barada Eliezer. Keterangan Sambo bahwa ia merancang dan memerintahkan Eliezer untuk menembak, sedangkan keterangan dari Richard Eliezer adalah ia dipanggil dan diperintahkan untuk mengeksekusi beberapa tembakan awal. Setelahnya, Sambo juga ikut menembak Yosua. Yang misalnya sekarang titik krusial kan begini, masih ada sedikit perbedaan pengakuan. Kalau pengakuan FS, dia hanya memerintahkan, dia merancang dan kemudian dia perintahkan Richard atau Baradae untuk menembak. Sementara versi Richard, dia dipanggil, diperintahkan, kemudian ketika di TKP, dia kemudian diperintahkan lagi untuk mengeksekusi. Yang menurut dia hanya mengeksekusi beberapa tembakan awal, tapi eksekusi terakhir itu dilakukan oleh FS. Nah, ini kan perbedaan yang harus nanti diuji lagi untuk memastikan. Indikasi adanya obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua pun semakin menguat. Banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Meski sudah menyusun laporan akhir, hingga kini Komnas HAM belum mendapatkan keterangan dari saksi kunci, yaitu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kita nantikan bersama apa hasil dari laporan akhir Komnas HAM terkait dengan titik terang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lalu bagaimana perkembangan kasus Verdi Sambo sampai sejauh ini? Apakah sudah ada agenda pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Sudah bergabung rekan kami, Valencia Triksi. Triksi, informasi apa yang bisa didapat dari Bareskrim Polri hari ini dan kapan kira-kira istri Verdi Sambo rencananya akan diperiksa? Ya, Jihan, ini yang masih dinantikan kapan jadwal pasti Putri Chandrawati ini dilakukan pemeriksaan kembali oleh penyidik. Dalam hal ini adalah tim sus yang dibentuk oleh Kapolri, karena sampai saat ini belum ada informasi resmi yang disampaikan baik dari Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Dede Prasetyo maupun juga dari Brigjen Andirian selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri terkait kapan jadwal pasti atau kapan Putri Chandrawati ini diagendakan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Tapi dari informasi sebelumnya memang disebutkan bahwa memang dalam waktu dekat ini Putri Chandrawati ini sudah atau akan diagendakan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Karena melihat sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin 8 Agustus 2022, lalu kemudian terkait hasil pemeriksaan ini juga tidak disampaikan sejauh ini karena dikatakan ini masih masuk dalam materi penyidikan. Tapi selang 4 hari yakni 12 Agustus 2022 pada hari Jumat, kemudian Brigjen Andirian Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri ini menyampaikan bahwa penyidik memutuskan untuk menghentikan laporan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan juga kuasa hukumnya terkait adanya dugaan pelecehan seksual. Karena dari gelar perkara yang dilakukan ini tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka dari itu dihentikan proses terkait laporan yang disampaikan ini. Dan tentunya menjadi pertanyaan Jihan dan juga saudara adalah berarti apakah memang Putri Chandrawati ini bisa dikenakan pidana terkait laporan ini maupun terkait
sejauh mana keterlibatan Putri Chandrawati dan juga sedalam apa pengetahuan Putri Chandrawati terhadap kasus yang menewaskan Brigadir Yosua ini yang masih menjadi tanda tanya, yang masih dibutuhkan keterangan dari Putri Chandrawati secara langsung. Nampaknya memang kepolisian ini masih memerlukan upaya lebih untuk pendekatan, menggandeng ahli-ahli juga untuk dapat mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati secara transparan. Karena kita tahu kemarin juga Komnas HAM kesulitan, LPSK juga kesulitan untuk mendapatkan keterangan secara transparan dari Putri Chandrawati. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah dari penyidik Barreskrim Mabes Polri. Tapi tentu desakan-desakan yang sudah mulai mencuat, salah satunya juga dari kuasa hukum Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang rencananya akan melaporkan baik Ferdy Sambo maupun Irjen Ferdy Sambo maupun juga Putri Chandrawati terkait laporan palsu yang dilayangkannya pada waktu itu di Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juga unsur-unsur pidana yang dapat menghalangi proses penyidikan ataupun penyelidikan yang pada saat kasus terhadap pembunuhan ataupun yang menewaskan Brigadir Yosua ini masih berlangsung. Ini masih bisa dikenakan pidana kepada orang-orang atau unsur-unsur yang memang terlibat di dalamnya. Tapi tentu Jihan dan juga saudara, ini yang masih harus dinantikan seperti apa keterangan resmi pendalaman penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini adalah tim sus yang dibentuk oleh Kapolri, yang komitmennya adalah melakukan pengusutan secara transparan dan juga akuntabel. Nah, ini kita akan nantikan seperti apa jalannya pengembangan kasus, karena sampai saat ini juga dikatakan masih berkembang kasusnya, masih dilakukan pendalaman pemeriksaan lebih lanjut. Dan satu hal lagi juga yang masih dinantikan adalah bagaimana hasil dari autopsi ulang. Kalau misalnya kita melihat pada waktu akhir bulan lalu, 27 Juli dilakukan autopsi ulang, dikatakan oleh tim forensik gabungan ini memerlukan 4-8 minggu. Dan kita lihat timeline-nya, berarti kalau dari tanggal 27 Juli, berarti minggu depan ini memang sudah masuk dalam timeline minggu keempat atau sudah masuk ke minggu keempat. Dan memang dikatakan juga oleh Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah Sugiharto bahwa rencananya minggu depan pada hari Senin atau hari Selasa ini akan disampaikan apa yang menjadi hasil dari autopsi ulang. Kalau saat ini tim autopsi telah rampung melakukan pemeriksaan jaringan dan membuat laporan hasil autopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir Yosua. Lalu juga saat ini sedang menunggu tanda tangan dan kedatangan beberapa anggota tim pemeriksa yang dari luar Jakarta. Jadi ini yang juga harus dinantikan Jihan dan juga saudara, apa yang menjadi hasil autopsi ulang yang tentu juga bisa membantu pengusutan dari kasus yang menewaskan Brigadir Yosua ini. Dan hal penting lainnya Jihan dan juga saudara yang masih harus dikawal dan juga dinantikan adalah bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Irsus, atau dalam hal ini adalah Inspektorat Khusus, yang kemarin pada waktu itu sudah menyebutkan setidaknya ada 35 personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Kalau disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo, menyebutkan bahwa sudah melakukan pemilahan terhadap siapa-siapa saja personel Polri yang kemudian akan diajukan untuk dilakukan sidang kode etik profesi, dan dilakukan pemilahan juga terhadap siapa saja personel Polri yang kemudian kasusnya ini akan dilimpahkan ke tim sidik Barreskrim Mabes Polri untuk dilakukan pengusutan sesuai dengan pidananya. Nah, ini ada 3 hal penting yang memang masih harus dikawal, masih harus ditunggu seperti apa pengembangan kasusnya. Tapi harapannya adalah sama-sama mendapatkan kejelasan, mendapatkan keterangan secara transparan terkait pengembangan, terkait pengusutan dari kasus yang menewaskan Brigadir Yosua ini. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Valencia Triksi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.